Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Asnah, NIM 2000-2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai administrasi keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Yang mata kuliah yang dosen pengampunya diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum, MPD. Baiklah, untuk memulai materi, tentunya sebelum kita membahas lebih lanjutnya, tentunya kita mengetahui apa itu keuangan. Keuangan merupakan substansi manajemen pendidikan yang menentukan berjalan atau tidaknya proses keuangan dalam pendidikan di sekolah. 2003, keuangan merupakan kegiatan ketatakusahaan dalam bidang pendidikan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dapat diartikan bahwa administrasi keuangan yang berada di sekolah-sekolah merupakan kegiatan atau rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan dari mulai perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Menurut para ahli, pengertian administrasi keuangan terbagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi keuangan secara dalam arti sempit, yaitu merupakan segala pencatatan atau pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi dalam rangka menuju perubahan atau menuju tujuan sekolah yang lebih baik, terdapatnya peningkatan dan pengembangan dalam sebuah instansi atau lembaga sekolah dengan risiko yang kecil dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam kedepannya atau selanjutnya. Yang kedua, arti itu pengertian administrasi keuangan secara dalam arti yang luas, itu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Ini dapat diambil juga menurut pengertian administrasi keuangan menurut Ben Hages dan Norris dalam buku Ibu Prof. Nur Hijrah Bisduati tahun 2012. Itu kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat kompleks akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses administrasi keuangan. Dalam proses administrasi keuangan, penyusunan RPS, penyusunan RKAS, dan penggunaan dan pertanggungjawaban dalam administrasi keuangan. Yang pertama, kita lihat mengenai penyusunan RPAS. RPAS merupakan rencana pengembangan sekolah, yaitu salah satu wujud dari fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang sekitar lebih 20 tahun, menengah dalam jangka waktu 5 tahun, maupun pendek dalam jangka waktu 1 tahun. Jana pengembangan sekolah atau RPAS ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk memberi arah dan bimbingan bagi para guru, peserta didik, dan para
karyawan di sekolah rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik dalam peningkatan pengembangan. Yang kedua yaitu dalam kegiatan proses administrasi keuangan itu penyusunan RKS. Apakah itu RKS? RKS merupakan dokumen anggaran sekolah resmi yang telah disetujui oleh pihak sekolah serta disahkan oleh Dinas Pendidikan. RKS ini berlaku untuk masa 1 tahun ajaran yang terdapat anggaran belanja yang tercantum dalam RKS. Ketiga itu tanggung jawab. Tanggung jawab sangat diperlukan, dapat berupa tanggung jawab terhadap sekolah, pemerintah, masyarakat, guru yang ikut serta dalam hal yang berkaitan dengan sekolah. Tentunya apapun kegiatan yang telah bersangkutan dengan sekolah itu menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab warga sekolah. Pertama, guru, pada karyawan, kepala sekolah, serta peserta didik. Setelah mengetahui apa itu administrasi keuangan serta proses administrasi keuangan, yang selanjutnya itu kita mengetahui apakah pemeriksaan dan pelaporan keuangan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan dengan penelitian pada administrasi yang telah ditetapkan dalam satu anggaran. Pemeriksaan dapat dilakukan secara 1 tahun kali dalam 1 minggu. Dilakukan secara 1 kali dalam 1 minggu maupun 1 bulan agar dalam perhitungan tidak rumit. Yang kedua, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Laporan dan pertanggungjawaban uang sekolah yaitu bertanggung jawab pada guru, sekolah, masyarakat, komite sekolah dan lainnya menurut report dalam Narhizrah. Jadi pelaporan dan pertanggungjawaban ini sangat penting. Jika tidak ada pelaporan, maka semuanya akan tidak terlaksana dengan baik dan akan terbengkalai dan akan terjadi berbagai permasalahan dalam tidak jadinya pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut. Yang selanjutnya itu kita mengetahui apakah itu pemeriksaan dan pelaporan keuangan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan dengan penelitian pada administrasi yang telah ditetapkan dalam satu anggaran. Pemeriksaan dapat dilakukan secara 1 tahun kali dalam 1 minggu. Dilakukan secara 1 kali dalam 1 minggu maupun 1 bulan agar dalam perhitungan tidak rumit. Yang kedua, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Laporan dan pertanggungjawaban uang sekolah yaitu bertanggung jawab pada guru, sekolah, masyarakat, komite sekolah dan lainnya menurut report dalam Narhizrah. Jadi pelaporan dan pertanggungjawaban ini sangat penting. Jika tidak ada pelaporan, maka semuanya akan tidak terlaksana dengan baik dan akan terbengkalai dan akan terjadi berbagai permasalahan dalam tidak jadinya pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu bagaimanakah itu pemeriksaan dan pelaporan keuangan dalam sebuah administrasi keuangan, sebenarnya kita akan mengetahui bagaimanakah peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Guru memiliki perannya masing-masing yang berbeda, namun harus memiliki perannya dalam sebuah administrasi keuangan. Tentunya tidak akan terjadinya suatu
kejanggalan atau kekeliruan dalam sebuah administrasi keuangan. Yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah itu yang pertama membuat file keuangan. Tentunya dalam mendata atau membuat file keuangan tentunya akan sesuai dengan dana pembangunan yang dikeluar atau keluar masuknya keuangan dalam masuknya keluar anggaran dana. Yang kedua, membuat laporan data yang dapat diusulkan itu pembayaran gaji, rapel pemerintahan kota. Setiap pengeluaran laporan data usulan setiap gaji per bulannya tentunya akan memberikan laporan ke atasan, yaitu pemerintahan kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Tentunya dalam administrasi keuangan tentunya kita akan membuat pembukuan penerimaan atau penggunaannya agar tidak terjadinya kekeliruan atau tentunya kejanggalan dalam administrasi keuangan sekolah. Selanjutnya, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Dalam administrasi keuangan di sekolah, berapapun anggaran dana yang dikeluarkan pada akhir dana pembangunan akhir tahun tentunya akan dibuat laporan. Akan terdatanya berapa dana yang dikeluarkan pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya, membuat laporan rancangan anggaran. Tentunya dalam administrasi keuangan agar tindaknya dari kekeliruan atau kejanggalan dalam administrasi keuangan sekolah tentunya akan membuat laporan bagaimana rancangan anggaran dapat bantuan sekolah yang dapat sudah disalurkan kepada peserta didik yang tidak mampu atau belum mampu. Selanjutnya, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah. Tentunya kalau setiap sekolah akan mendapatkan sekolah negeri akan mendapatkan bantuan dari dana BOS dalam sarana pelaksananya. Tentunya akan membuat laporan dan akan segera dilaporkan agar semuanya terdata dan dapat tersusun dengan baik. Terakhir, menyetorkan pajak PPN dan BPH. Tentunya dalam setiap instansi akan memberikan penyetoran pajak. Terbayarnya pajak dan tidak ada adanya perpajakan yang tidak terbayarkan atau belum lunasi, sehingga dapat jalannya dengan lancar administrasi keuangan dalam sekolah dan terdata dengan tersusun dengan baik. Baiklah, sekianlah materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.